Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan menceritakan kisah inspiratif yang sangat mengharukan. Tentang kisah Ukasyah bin Mihsan, yang mau menuntut balas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi malah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi akhir zaman, yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin meninggalkan kesalahan-kesalahan kepada sesama manusia terutama umatnya, sebelum kembali padanya. Menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin di Madinah berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik mimbar, dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Getaran hati tersentuh hingga tangisan air mata keluar dari kaum muslimin ketika Rasulullah berbicara. Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku dolimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kedolimanku itu. Kata Rasulullah, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang berdiri. Rasul kembali mengulang ucapannya sebanyak 3 kali. Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku dolimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kedolimanku itu, sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti, ucap Rasul lagi. Setelah Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali, barulah muncul seorang kakek berdiri. Kakek yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Kemudian kakek itu berjalan hingga berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju, kata Ukasyah. Kakek mengaku bahwa dirinya termasuk salah satu yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perut Ukasyah kena cambuk Rasulullah. Kejadian itu usai memenangkan peperangan saat Ukasyah turun dari unta mendekati Rasulullah untuk mencium pahanya. Aku tidak tahu, apakah kejadian itu Baginda sengaja atau Baginda ingin memecut unta, ujarnya. Seketika itu, Rasulullah Shallallahu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya kepada Ukasyah. Lalu, Baginda Nabi pun meminta Bilal ke rumah Fatimah, untuk mengambilkan cambuk yang tergantung. Bilal pun menjalankan perintah Baginda Nabi. Ia berangkat menemui Fatimah. Wahai putri Rasulullah, ambilkan cambuk yang tergantung itu. Berikan kepadaku, pinta Bilal ke Fatimah. Sedikit bingung atas permintaan Bilal. Lantas, putri Nabi itu bertanya, wahai Bilal, apa yang akan dilakukan Baginda Rasul dengan cambuk ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang? Kemudian Bilal menjelaskan kepada Fatimah, bahwa ayahnya akan meninggalkan dunia. Ia memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membalas kesalahan semasa hidupnya. Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas kisas dari Baginda Nabi? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu, sebagai pengganti Rasulullah, kata Fatimah. Putri Nabi itu tidak ingin ayahnya dikisas. Ia meminta kepada Hasan dan Husain agar yang menjadi ganti kisas kepada Baginda Nabi. Fatimah lalu menyerahkan cambuk itu kepada Bilal. Kemudian Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan cambuk itu kepada kakek Ukasyah. Sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, hingga cucu Nabi yakni Hasan dan Husain bergantian berdiri dan meminta si kakek membatalkan mencambuk Baginda Nabi. Badan mereka siap untuk menjadi pengganti kisas Baginda Nabi. Namun, Baginda Nabi meminta mereka untuk duduk. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ukasyah, wahai kakek, silakan cambuk saya. Wahai Baginda Nabi, ketika engkau mencambuk perutku dalam keadaan terbuka, ucap Ukasyah. Seketika itu Rasulullah membuka pakaiannya hingga perutnya terbuka. Para kaum muslimin yang melihat pun sangat histeris. Ada yang menangis hingga meminta Ukasyah untuk membatalkan niat memecut Rasulullah. Melihat perut Rasulullah, Ukasyah bukan mencambuk, melainkan langsung memeluk erat perut Rasulullah. Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah, kata Ukasyah. Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku? Tanya Rasulullah. Sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat, jawabnya. Lalu Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini.
Kaum muslimin yang berada di Masjid Nabawi itu langsung mengerumuni Ukasyah dan mencium keningnya. Ukasyah disebut beruntung lantaran bisa berdampingan dengan Rasulullah di surga kelak. Setelah peristiwa histeris itu, Rasulullah jatuh sakit selama 18 hari. Pada hari Senin, Rasulullah wafat meninggalkan dunia. Wallahu alam. Sekian dulu kisah inspiratif kali ini. Semoga dapat membuat keimanan kita semakin meningkat. Amin amin.